Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita akan bicarakan tentang jeleknya pakai kacamata ya. Nggak apa-apa deh. Tutup aja. Kita akan bicarakan tentang hubungan industrial. Oke, hubungan industrial itu menariknya adalah bagaimana hubungan antara siapa namanya pengusaha dengan karyawannya. Nih, saya share screen aja ya. Udah kelihatan ya? Ya saya anggap sudah kelihatan lah. Oke, eh, hubungan industrial Pancasila, Pancasila. Ya kadang-kadang sebutnya sebagai hubungan industrial Pancasila. Oke, kita ngomong tentang definisinya, apa itu serikat pekerja, apa itu peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, kalau ada perselisihan seperti apa, terus tambahan kalau sampai terjadi mogok dan lockout pabrik. Apa itu? Mari kita lihat. Jadi hubungan industrial itu tadi saya bilang antara manajemen dan pekerja dalam satu perusahaan. Ini bisa bentuknya perusahaan atau organisasi, bisa bentuknya perusahaan yang nyari duit, PT, bisa juga organisasi non-profit, yang mau kecil mau besar. Nah, hubungannya biasanya adalah terbagi dua, antara individu ke individu, tapi juga kelompok yang biasanya diwakili oleh serikat buruh atau serikat pekerja. Oke? Ini adalah bagaimana tata perundangannya, silakan dalam bentuk sendiri. Terus kemudian bagaimana orang-orang yang terlibat, biasanya ada di dalam, ada di luar. Yang di luar itu ada yang namanya tripartit. Apa? Nanti kita sampai. Terus kemudian ada disnaker, menaker trans ya, menaker biasanya, Menteri Tenaga Kerja. Nah, terus kemudian dia turun sampai Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada SPSI sebagai induknya dari Serikat Pekerja, kemudian ada APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu sebagai induknya dari pengusahanya. Adapun hubungannya, kita sudah melihat bahwa di negara kita harus berfalsafahkan Pancasila, maka hubungan industrial Pancasila yang kita pilih, yang isinya apa? Konsensus dan harmoni. Ingat ya, jadi bukan otot-ototan, tapi bagaimana mencapai konsensus dengan tetap menjaga harmoni. Penting ini, oke? Sarananya apa? Ya kita lihat, ada serikat pekerja atau serikat buruh, ada organisasi pengusaha. Serikat pekerja tadi induknya sampai SPSI, organisasi perusahaan induknya sampai APindo, ya. Bipartit, tripartit, kita ngomong ada peraturan perusahaan atau sering sebut PP, ada perjanjian kerjasama PKB, ada peraturan perundangan, ada lembaga penyelesaian. Ini adalah pengadilan, ya, litigasi biasanya. Oke, di peraturan. Nah, kita ngomong gini, peraturan perusahaan itu wajib, dia harus ditulis yang sifatnya apa. Dengan demikian aturan umum dari perusahaan yang mengatur bagaimana hubungannya dengan karyawan, tata tertib, terus kemudian ketentuan-ketentuan umum itu harus masuk ke peraturan perusahaan. Oke? Sehingga nanti kalau kontrak dengan karyawan itu tadi bisa cuman yang penting-penting aja, yang umum-umum aja, upamanya hak cuti, lembur, terus kemudian pelanggaran berat itu bisa dimasukkan ke peraturan perusahaan. Jadi kontrak dengan karyawannya nggak perlu tebel-tebel. Selain dari yang ditulis di kontrak, baik itu PKWT maupun PKWTT, itu merefer pada peraturan perusahaan. Ya. Ini tanggung jawab dari pengusaha. Dilaporkan ke Disnaker. Oke? Ya. Siapa yang kena? Pokoknya dia punya minimum atau setidaknya 10 orang karyawan. Nah, itu dia harus bikin peraturan perusahaan. Dibawa ke Disnaker untuk disahkan. Ya. Ini adalah kewajiban dan haknya dari pengusaha.
tapi dia boleh minta masukan dari siapa? Dari wakil pekerja atau buruhnya. Ingat, dia laporkan dan setiap 2 tahun harus diperbarui. Baik itu ada perubahan, perbaikan atau tetap sama. Nanti tetap diajukan ke Disnaker untuk dilakukan pengesahan. Oh iya, dicatat sudah diperbarui, sudah diperpanjang masa berlakunya. Ya. Ini hati-hati ya, sering dijadikan objek pemeriksaan. Ada peraturan perusahaan, tapi sudah habis jangka waktunya dan belum diperbarui. Ya. Hati-hati, periksa itu ya di tempat Anda. Oke? Isi peraturan perusahaan minimum. Apa sih hak kewajiban dari pengusaha? Apa sih hak kewajiban dari pekerja buruh? Apa syarat kerja secara umum? Apa tata tertib perusahaan? Kemudian jangka waktu perusahaan. Kalau jangka waktu itu 2 tahun, nggak bisa ditawar. Oke? Tata tertib minimum. Anda mau tambahi boleh. Umpamanya fakta integritas boleh. Ya. Nah, terus kemudian ada perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama bedanya apa sama peraturan perusahaan? Ya, ada yang udah pinter. Peraturan perusahaan itu dibuat kalau perusahaan tersebut tidak punya serikat buruh. Tapi kalau punya serikat buruh, maka dia wajib, serikat buruh atau serikat pekerja, dia wajib bikinnya bukan peraturan perusahaan, tapi perjanjian kerja bersama. Oke, sama 2 tahun ya. Terus kemudian bisa berlaku, diperpanjang, tapi setelah itu harus persetujuan lagi dengan serikat buruh atau pekerjanya. Nah, kalau di dalam satu perusahaan itu ada lebih dari satu, ada 2, 3 serikat buruh, serikat pekerja, maka dipilih dengan satu aja yang paling besar. Oke, ini nanti berlaku untuk seluruh karyawan, seluruh serikat pekerja. Oke, nah isi peraturan perusahaan. Oh salah, naik, salah. Isi perjanjian kerja bersama, hak kewajiban pengusaha, hak kewajiban serikat buruh, hak kewajiban buruhnya, jangka waktu, tanda tangan. Ini harus tanda tangan 2 pihak. Kalau peraturan perusahaan, yang tanda tangan cuma direktur utama. Oke? Nah, berikutnya adalah kalau ribut. Bagaimana kalau ribut? Itu harus ada penyelesaian. Nanti kita akan bicara apa sih yang diributkan, yang disebut sebagai perselisihan hubungan industrial. Ya. Undang-undangnya tentu saja saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 2 sampai tahun 2004. Perkaranya apa sih yang ada di hubungan industrial? Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, ribut antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nih, apa itu perselisihan hak? Ini karena tidak dipenuhinya satu hak akibat adanya perbedaan pada waktu operasional, pelaksanaan, atau penafsirannya terhadap peraturan perundangan, penafsiran terhadap peraturan kerja, peraturan perusahaan atau PKP. Perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Ya, karena tidak ada kesesuaian tentang syarat kerja atau tentang perjanjian kerja atau PP atau PKP. Ada kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai. Oke, kepentingannya. Nah, kalau haknya terlanggarkan, itu kepentingan hak namanya. Perselisihan hak itu namanya. Oke. Masalah PHK, tentu saja karena ada urusan PHK ya. Antar serikat buruh, ini antar serikat buruh kalau berantem, ini repot. Perusahaan harus ikut turun tangan. Kenapa? Kalau kemudian dia berantem terus mogok, perusahaannya juga yang repot. Kalau kemudian terus dia saling boikot, perusahaan juga yang repot. Kalau kemudian dia terus turun produktivitas, perusahaan juga yang repot. Jadi perusahaan kalau ada serikat buruh ribut, ya itu tolong, dia harus turut campur. Oke? Ini adalah tripartit. Anda lihat ya, kalau antara mana nih? Oh ini. Kalau antara manajemen dengan serikat pekerja, dengan pekerja atau serikat pekerja, itu namanya bipartit. Kalau udah menyangkut pemerintah
atau pihak ketiga itu disebut sebagai tripartit. Oke? Kenapa manajemen mesti kerja sama dengan serikat pekerja? Dia mengasih tahu kalau ada kesempatan kerja, apa? Baik yang baru ataupun promosi, demosi, rotasi. Nah, tentu saja serikat pekerja akan memberikan kinerja yang lebih efektif. Oke? Kurang lebih begitu. Nah, kalau tadi udah kita lihat ribut, penyebab ributnya. Gimana penyelesaiannya? Ada beberapa, ada 4. 1, mediasi. Mediasi adalah sebenarnya sebelum mediasi itu adalah bipartit. Bipartit itu apa? Ya antara pengusaha dengan serikat buruh, langsung aja berdua. Ya, gimana sih enaknya? Musyawarah ya, ingat ya. Musyawarah mendapatkan konsensus. Jadi jangan otot-ototan. Itu baru industrial Pancasila. Oke? Kalau nggak bisa, baru kita mediasi. Mediasi itu udah masuk tripartit. Orang ketiga diajak ngomong untuk kemudian dia menjadi penengah. Oke? Ada lagi konsiliasi. Konsiliasi itu melalui musyawarah, dengan bedanya dengan mediator adalah dia pakai konsiliator. Konsiliator itu bisa memberikan masukan-masukan. Oke? Bisa mengarahkan, tapi tidak memutuskan. Nah, yang memutuskan siapa? Para pihaknya. Umpamanya antar pimpinan serikat buruh. Ya? Itu konsiliator. Berikutnya apa? Bagaimana? Menggunakan arbitrase. Kita cari arbiter. Dibicarakan. Final. Kenapa? Masih ingat ya? Apa bedanya arbitrase dengan litigasi? Ya, balik lagi yang kemarin. Yang terakhir tentu saja litigasi. Apa? Pengadilan Hubungan Industrial PHI yang ada di pengadilan negeri setempat. Ya, ini bipartit, komunikasi dua ini. Ya. Kalau tadi serikat buruh, kalau peraturan perusahaan itu 10 orang harus bikin peraturan perusahaan. Kalau untuk membuat serikat pekerja 12 orang, tapi kalau lebih dari 50 maka harus punya lembaga kerjasama bipartit. Tidak harus serikat pekerja, bisa juga perwakilan pekerja. Oke? Nggak harus lo ya. Bisa jadi saya tanyain nanti di ujian. Tripartit. Nah, tripartit itu ada macam-macam. Ya, ada levelnya. Jadi ada mediator, ada konsiliator, bisa bentuknya orang perorangan, bisa juga lembaga. Siapa? Salah satunya Disnaker. Ya. Peraturan perusahaan Anda lihat ya, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya 10 orang. Oke. Nah, kalau penyelesaian di peradilan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu tadi tuh ya. Oke, bipartit. Kalau nggak bisa tripartit. Kalau nggak bisa, dia bisa milih 2. 1, non litigasi ke arbitrase. Yang kedua adalah ke pengadilan, litigasi. Ya. Sebaiknya sih jangan ke pengadilan, nggak ruwet. Kenapa? Nih bipartit ya. Ini mesti ngomong-ngomong. Kalau 30 hari nggak kelar, maka dia harus naik ke tripartit. Oke. Bagaimana kalau yang mediasi? Nih, 7 hari. Dia harus nunjuk mediator atau konsiliator. Kalau nggak tercapai, maka dia bisa naik ke arbitrase, arbiter bisa naik juga ke PHI di pengadilan negeri setempat. Nah, di pengadilan, kenapa saya bilang kalau bisa jadi pengadilan? Nah, nih lihat nih. Salah satu pihak minimum atau 2 pihak mengajukan gugatan. Masuk ke panitera, nanti diatur adminnya seperti apa, segala macam beres, terus kemudian dibikinkan jadwal sidang. Pada waktu jadwal sidang itu hakim itu nggak langsung ngadilin,
Bentar dipanggil dua-duanya, ingat ya seperti yang kemarin. Terus ditanya, sampean itu sudah pernah rundingan belum? Udah gini, enggak. Sampean rundingan lagi. Maka akan tetap ditunjuk ditunjuk satu hakim perundingan. Kalau itu lewat dari biasanya 14 hari, maka kemudian mulai sidang. Di dalam sidang itu bisa aja ada permintaan dari salah satu pihak untuk hakim memberikan putusan serta-merta. Artinya sebelum putusan final, hakim memberikan putusan serta-merta yang harus dilaksanakan dulu tanpa perlu menunggu keputusan final hakim. Itu namanya oit for bar, bay for art. Keren ya. Upamanya, contohnya, menghentikan kegiatan. Itu bisa dilakukan tanpa perlu nunggu keputusan. Udah tek-tok. Turun keputusan hakim. Selesai? Belum. Karena ada apa? Harus dilakukan eksekusi. Apa keputusannya? Menyita, membayar, mempekerjakan, tidak mempekerjakan, dan sebagainya. Eksekusi itu nggak langsung jalan loh. Karena bisa aja yang diputuskan kalah tanda petik itu dia diem aja, biarin aja, gue diem aja, mau apa loh. Itu nggak bisa langsung dihajar. Apa? Dia harus dikasih teguran dari pihak yang satunya. Teguran. Kalau itu berapa kali nggak jalan, maka yang dilakukan adalah apa? Kasasi. Ada yang aneh nggak? Ada. Tidak ada pengadilan tinggi. Jadi dari pengadilan PHI dia naiknya bukan banding tapi langsung kasasi. Oke, dapat ya di situ ya. Pinter loh, orang-orang pinter itu cepat ngacarinya. Udah mulai serak nih. Nah, maka kita lihat kalau mogok kerja gimana urusannya. Mogok kerja itu boleh. Apa? Dalam bentuk berhenti sama sekali atau diperlambat. Boleh. Itu hak dasar. Tapi ada aturannya. Upamanya gagal perundingan. Sementara pengusahanya nggak mau nerusin perundingan. Buntu. Itu bisa. Tapi yang berikutnya ini repot nih. Tertib dan damai. Nggak ganggu keamanan atau ketertiban umum. Apalagi ngerusak. Menyakiti, mengancam, nggak boleh. Baik pengusaha maupun masyarakat, nggak boleh. Gitu. Nah, ada tata caranya sebelum mogok itu 7 hari mesti ngasih tahu, tertulis lu ya, nggak cuma ditelepon, nggak boleh ngomong, nggak, harus tertulis. Apa isinya? Ada waktunya, tempatnya, alasan, dan ketua sama sekretaris atau dia punya panitianya tanda tangan. Kenapa? Sebagai penanggung jawab kalau ada apa-apa. Oke? Kalau kurang dari 7 hari, artinya sebelum nggak sampai 7 hari atau nggak ada dalam 7 hari tersebut pemberitahuan, maka pengusaha bisa ngambil apa? Ngelarang, nggak boleh. Kalau sampean mau mogok, keluar, nggak boleh di dalam. Kenapa? Ganggu kerja. Dia bisa keluar juga, suruh keluar dari pabrik. Kenapa? Karena 7 hari pemberitahuan minimum 7 hari tidak terjadi. Oke? Umpamanya apa? Dia ngasih tahunya 2 hari sebelumnya. Atau dia ngasih tahunya pagi, mogoknya siang. Ah, itu boleh diusir. Ya? Oke dong. Fair kalau gitu. Nah, kalau disuruh ketentuan, ya, ngasih tahu dulu, tertib, dan memang ada alasan untuk mogok, pengusaha itu nggak boleh ganti dengan orang lain, apalagi pecat, ya, atau dikasih SP, nggak boleh, ya, selama ikut aturan ya. Tapi kalau nggak ikut aturan boleh, hajar aja. Berikutnya apa? Ada lockdown. Lockdown udah kayak ini aja, COVID. Ada lockout, ditutup perusahaannya. Apa? Kalau tadi buruh itu mogok, dasar haknya dia, maka perusahaan bisa lockout, pabriknya ditutup. Kalau gagal udah tutup aja lah. Kalau diterusin gua nggak mampu bayar. Ya.
Tapi kalau itu sebagai balasan karena adanya ancaman mogok kerja yang tidak mengikuti aturan, nggak boleh. Oke. Jadi umpamanya buruh ngomong dalam 7 hari mendatang kami akan melakukan mogok tanggal tempat dan sebagainya. Ya udah kalau gitu gua tutup aja, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ngasih tahu 7 hari sebelumnya. Atau gara-gara mogok, habis itu udah lu mau nggak mogok kayak gue tutup dulu pabriknya, lock out, nggak boleh. Oke? Jadi buruh bekerja ada haknya, pengusaha juga ada haknya. Seimbanglah. Itu tadi ya. Kalau itu sifatnya kepentingan umum atau menyangkut keselamatan jiwa, ya seperti rumah sakit, air bersih, komunikasi, itu tidak boleh dilakukan lockout. Kenapa? Nanti masalah pada supply and demand, kebutuhan umum. Ya? Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, kalau ada pertanyaan, nah itu masuk ke e-learning kita. Bisa jadi saya ngasih pertanyaan juga di sana. Pertanyaannya itu jangan-jangan bisa masuk jadi salah satu poin di ujian. Jadi hati-hati ya. Jangan lupa kunjungi Anda punya apa itu tadi namanya? E-learning. Ya. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.